Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 13 sampai yang ke-14. Judul renungan kita pada hari ini adalah membiasakan diri untuk taat. Mengamati perilaku manusia yang cenderung sukar dalam menaati peraturan, saya semakin menyadari bahwa taat adalah karakter yang perlu ditumbuhkan lewat pembelajaran. Seiring perjalanan waktu, tanpa adanya pembiasaan, yang berawal dari kesetiaan untuk taat, niscaya akan sukar untuk menjadikan ketaatan sebagai gaya hidup. Baik dalam hal menaati peraturan yang dibuat oleh manusia, maupun menaati firman Allah. Nas hari ini mendorong setiap orang percaya untuk menjadi anak-anak Allah yang taat, yang disertai larangan untuk menuruti hawa nafsu, seperti yang dahulu dilakukan sebelum mengenal Allah. Seorang yang mengaku mengenal Allah seharusnya akan lebih mudah menaati firman Allah, yang juga dijadikannya landasan untuk menaati peraturan-peraturan di dunia ini. Selama segala peraturan itu tak bertentangan dengan firman Allah, membiasakan diri untuk taat tentu akan menjadi tantangan yang perlu kita respon dengan tepat. Kita pun masih mungkin gagal untuk taat, tapi jangan biarkan diri kita berada dalam kondisi tersebut dalam waktu lama. Sebenarnya prinsip ketaatan itu sederhana. Jadikanlah kebiasaan sampai kita merasa tidak damai sejahtera ketika hendak melanggar aturan yang harus kita taati. Sekali lagi, ini bukanlah perkara mudah karena selalu ada tantangan dan ujian atas ketaatan kita. Namun sambil menatap dampak positifnya, ketika ketaatan itu sudah mendarah daging dalam diri kita, niscaya kita akan lebih termotivasi untuk menjadikan ketaatan sebagai bagian yang tak terpisahkan. Hidup menaati Allah karena pemahaman akan kebenaran akan memudahkan kita dalam menaati peraturan dalam hidup keseharian. Iman penebusan Kristus dan hidup dalam kekudusan. Apakah hubungannya semuanya ini? Oke, mari kita lihat sama-sama dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai yang ke-25. Mari kita baca, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah direbus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya pada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Ayat 13 itu dimulai dengan statement yang menarik, yaitu siapkanlah akal budimu. Artinya, iman itu harus melibatkan akal budi. Beriman kepada Tuhan tentu tidak boleh meninggalkan unsur akal budi. Beberapa hari yang lalu, kalau Anda masih ingat, renungan kita pernah membahas tentang unsur-unsur daripada iman. Itu kan ada yang namanya notitia, asensus, dan fidusia. Notitia itu pengetahuan, asensus persetujuan, fidusia itu adalah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Jadi begitu ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37, ucapan yang keluar dari mulut Yesus adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budi. Jadi beriman ataupun mengasihi dalam praktek kehidupan bersama-sama tidak boleh menghilangkan unsur akal budi. Jadi
Jangan pernah ya menjadi seorang Kristen yang tidak beriman itu menjadi orang Kristen itu beriman dengan cara blind faith atau iman pokoknya. Jangan sampai jadi orang Kristen yang seperti itu. Oke, kekudusan hidup harus dijaga. Nah, ini mulai masuk ya. Tadi kan bicara tentang topik satu, iman harus melibatkan akal budi. Jangan sampai terjebak dalam iman pokoknya blind faith. Jangan. Karena kalau iman pokoknya itu tidak bisa jadi berkat bagi orang lain juga. Ya kan? Nah, kekudusan hidup harus dijaga. Masuk dalam kekudusan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi ketaatan kita kepada Allah itu diwujudkan dengan hidup yang meninggalkan hawa nafsu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi bukan sebagian hidupmu, tapi dia menghendaki seluruh hidupmu. Karena padanannya gini ya, sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini padanan kita itu adalah meninggalkan hawa nafsu. Hidup dalam nafsu artinya tidak membiarkan Kristus menjadi raja dalam hidupmu. Karena kalau kita tetap menjadi raja dalam hidup kita, maka suka-suka kita mau hidup seperti apa. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, Kristusnya tidak berada dalam tahta kehidupan kita. Jadi kuncinya adalah menjadikan Kristus sebagai raja dalam hidup kita akan memampukan kita untuk menjalani hidup kudus di hadapan Tuhan. Tanpa Kristus, tidak mungkin ada kekudusan di dalam hidupmu. Nah, berikutnya adalah ketaatan kepada Allah. Jadi, dan jika kamu menyebutnya Bapa. Nah, saya mau sorot ini istilah Bapa ya. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan gini. Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi. Tuh. Biasanya Bapak ini kan erat kaitannya dengan atau diasosiasikan dengan hubungan bapak anak tuh ya. Tapi sekali ini bapak itu diasosiasikan dengan penghakiman, dihubungkan dengan penghakiman. Artinya di dalam berelasi dengan bapak itu ada semacam penghormatan yang harus tetap kita berikan. Jangan sampai kedekatan itu menyebabkan kita kurang ajar terhadap bapak. Nah, kemudian dikasih kata keterangan yang berwarna biru, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dunia ini adalah milik Bapak. Dunia ini tidak pernah menjadi milik iblis. Dunia ini adalah tetap milik Bapak. Jikalau kita menumpang di dunia ini yang adalah ciptaan Bapak, maka sudah tidak mengherankan lagi kalau hidup kita harus seturut dengan kehendak Bapak yang adalah sang pemilik bumi itu. Jadi ini aplikasi praktisnya gini ya. Hidup tidak boleh dengan sembarang atau semau gue. Tetapi dengan rendah hati memiliki kemauan untuk tunduk menuruti kehendak Bapa, sang pemilik bumi. Karena berapa banyak di antara kita yang berpikir gini, pokoknya hidup kan hidupku ya, gak usah ngurus orang lain. Oh aku hidup kayak gini ya gak ngerugiin kamu kok. Ngapain kamu ngurusi aku? Nah, misalkan seperti itu. Masalahnya bukan merugikan orang lain sama enggak. Di hadapan Tuhan itu engkau berkenan atau tidak, itu sih jauh lebih penting. Pernah berpikir demikian tidak? Mungkin orang lain tidak dirugikan saat itu. Tetapi Tuhan sudah memandang engkau bersalah misalkan. Jadi patokannya adalah bukan merugikan orang lain apa enggak. Tetapi hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. Itu artinya menghormati, melakukan peraturan-peraturan Bapa sebagai sang pemilik bumi ini. Ayat 18 ayat 20. Tadi ayat 1 tadi bicara tentang iman. Kemudian 20 sampai kok 20? Ayat tadi berapa nih? Ayat 13 berbicara tentang iman.
14, 15, 16, dan 17 bicara tentang kekudusan hidup. Dan yang terakhir, yang ketiga berbicara tentang penebusan Kristus. Sebab kamu tahu kamu telah ditebus. Jadi ayat 18 bicara tentang penebusan dengan harga yang mahal. Bukan dengan perak emas. Perak dan emas ini, apalagi emas ya, kan dianggap memang paling berharga. Tidak cuma zaman dulu, tapi zaman sekarang pun ya berharga. Tapi ini yang menebus itu lebih berharga dari perak atau emas manapun. Itu ayat 18. Ayat 19 ngomong, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah ini, kalau kita lihat darah anak domba, berarti teringat pada hukum Taurat. Yang sebelum masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus, harus ada pengorbanan di ruang halaman. Itu adalah sebagai tipe daripada Yesus Kristus. Karena apa? Korban yang ada di dalam halaman itu harus sempurna. Tidak boleh cacat, tidak boleh pincang, tidak boleh buta, pokoknya harus sempurna. Berarti ini adalah melambangkan nanti korbannya. Itu yang menjadi pengantara Kristus. Yang menjadi pengantara antara umat orang-orang yang berdosa ini dengan Allah. Ketika Allah hadir dalam Shekinah Glory, kemuliaan yang luar biasa itu, pengantaranya adalah Kristus. Dan itu nanti digenapi. Itulah sebabnya kenapa kok posisi sekarang tidak perlu lagi pemisah antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Ya selain tahun 70 bait Allahnya sudah tidak ada ya. Tetapi ketika Yesus Kristus itu meninggal, maka tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu terbelah itu ya. Tabirnya, artinya tindakan daripada imam besar untuk 1 tahun sekali masuk, mewakili umat bangsa Israel menghadap kepada Tuhan, itu tidak diperlukan lagi. Karena Kristusnya sudah datang. Nah, ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya, rencana Allah tentang penebusan, itu sudah di-planning sejak dari semula. Bukan rencana kaget-kagetan, kayak manusia gitu kan seringkali rencananya kaget-kagetan gitu ya. Pokoknya ada situasi rubah, ganti rencana. Situasi rubah, ganti rencana. Kalau manusia yang tidak tahu masa depan, ya memang seperti itu. Kan kita hanya bisa memprediksi masa depan, tapi tahu pasti kan enggak. Itulah sebabnya ada banyak perubahan. Tapi, kalau Allah itu kan sudah tahu masa depan. Jadi, dia mempersiapkan Kristus itu sebelum dunia dijadikan untuk pekerjaan penebusan ini. Oke, ayat 21 sampai 22 ya. Nah, ini Kristus sebagai pemersatu ya. Oleh Kristus, itu kamu bisa percaya pada Tuhan. Nah, maksudnya apa ayat daripada yang diwarnai merah? Maksudnya adalah inisiatif yang membuat kita bisa percaya. Itu dari Allah sendiri. Bukan dari dalam diri manusia. Jadi manusia pada dasarnya adalah manusia yang berdosa, dan Allah intervensi masuk dalam kehidupan manusia, dan memampukan manusia untuk bisa get related with God and enjoy Him forever. Ya, karena Kristus telah bangkit, maka ada pengharapan. Karena Kristus telah mengalahkan maut. Itulah sebabnya dikatakan sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju. Pengharapan dasarnya apa kepada Tuhan? Buktinya apa ada pengharapan? Ya buktinya Kristus bisa mengalahkan maut, sehingga ketika engkau nanti menjalani maut pun, maka Kristus kamu juga akan dibangkitkan sama seperti Kristus telah bangkit. Kalau Kristus tidak dibangkitkan dari maut, berarti ada suatu kekuasaan yang lebih besar daripada Kristus. Sehingga kekuasaan itu menjaga Kristus tetap meninggal dan tidak bisa bangkit-bangkit. Itu kalau Kristus tidak bangkit. Nah, kaitannya sama sebagai pemersatu itu apa? Nah, sebagai saudara seiman, yang menyatukan kita bukan level sosial kita, bukan. Atau level pendidikan kita. Atau hobi kita. Tetapi yang menyatukan kita, itu adalah sama-sama percaya bahwa Kristus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, mau menebus dosa-dosamu dan dosa-dosa Anda. Oleh karena itu, dalam Yesus kita bersaudara.
Itu maksudnya Kristus sebagai pemersatu. Bagaimana mungkin ayat 22 bicara tentang mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas? Bagaimana mungkin ada kasih persaudaraan tulus ikhlas? Kalau di dalammu tidak ada Kristus, di dalamku juga tidak ada Kristus. Misalkan seperti itu. Harus dua-duanya ada di dalam Kristus. Barusan bisa saling mengasihi dengan tulus ikhlas. Ketulus ikhlasan tidak pernah mungkin terjadi kalau Kristus tidak hidup dalam hidupmu dan menguasai pikiranmu dan perasaanmu dan tindakanmu. Oke? Mari kita lanjut. Born again ayat 23 bicara tentang born again, lahir baru. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tadi benih yang tidak fana yaitu firman Allah. Nah, masalah born again ini juga pernah disinggung Yesus di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 5 dan 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku sesungguhnya berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Sehingga lahir baru mengubahkan kita dari yang tidak tertarik hal-hal rohani menjadi tertarik. Dari hal-hal yang hidup dalam dosa menjadi hidup dalam kekudusan. Jadi kalau tidak ada peran Roh Kudus untuk melahirbarukan kita, maka kita selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Apa yang lahir dari daging adalah daging dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi itu sebabnya kita bisa menjelaskannya. Ada beberapa orang yang kalau bicara tentang hal rohani itu sama sekali nggak tertarik. Sama sekali nggak tertarik dan menghindar. Bahkan kalau bisa nggak usah bicara itu. Karena bagi dia itu bisa memecah belah. Bagi dia itu kasus sensitif. Bagi dia itu adalah urusan pribadi masing-masing yang nggak perlu dibicarakan di depan umum. Misalkan seperti itu ya. Tetapi salah. Firman Tuhan bicara bahwa jadikanlah, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita harus membicarakan Injil. Memberitakan kepada siapa yang kita temui. Kalau orang itu percaya, puji Tuhan. Kalau tidak percaya, tidak masalah. Mungkin ada pemberitaan firman lain yang membuat dia percaya. Tetapi tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Urusan percaya tidak percaya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan dia. Maukah saudara dan saya dipakai sebagai alat Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk menjadi memperlebar kerajaan surga. Kemuliaan yang sejati. Ayat 24. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput jadi kering dan bunga gugur. Ini maksudnya gini ya, kalau misalkan Anda itu seperti ayat sebelumnya tadi ya, nggak dilahirkan kembali, berarti pola pikirnya kan pola pikir lama. Pola pikir lama itu mengandalkan dunia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Artinya lebih tepatnya mengandalkan benda-benda jasmania yang kemuliaannya itu terbatas. Ini ya, rumput dengan segala kemuliaannya seperti bunga rumput dan rumput jadi kering. Jadi dulunya mungkin pernah ada kayak keindahan, keagungan luar biasa. Tetapi ada saatnya di mana dia jadi kering dan bunganya gugur. Artinya kemuliaan itu tidak sifatnya tidak everlasting. Tetapi kalau firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Karena dia memiliki sifat kekekalan. Firman Allah bersifat rohani. Nah justru ini yang berfungsi untuk menghidupkan roda kehidupan kita semua. Kalau kerohanian kita itu tidak digerakkan oleh firman Tuhan, maka dapat dipastikan kerohanian Anda akan kering. Oke, sampai di sini renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.